Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di segmen terbaru dari Piro TV, yaitu Piro History. Di episode kali ini, kita akan membahas sejarah tentang masuknya agama Islam ke Nusantara. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like dan subscribe terlebih dahulu ya, untuk terus mendukung channel Piro TV di YouTube. Islam di Indonesia sendiri merupakan agama yang jumlah penganutnya paling banyak di antara agama lain. Tercatat dari 205 juta penduduk Indonesia, 88%-nya adalah penganut agama Islam. Hal ini pun menjadikan negara Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim tertinggi di dunia. Terdapat banyak teori masuknya Islam ke Nusantara. Yang paling umum kita ketahui adalah teori Gujarat, yaitu sejarah masuknya Islam ke tanah Nusantara yang dibawa melalui jalur perdagangan. Disebutkan, masuknya agama Islam menurut teori ini terjadi pada masa kerajaan Samudra Pasai, yaitu kurang lebih pada tahun 1400 Masehi di daerah pantai Sumatera, yang dibawa oleh para pedagang Gujarat dari India dan Arab. Namun sebelum itu, sebenarnya Islam telah masuk ke tanah Nusantara jauh lebih dahulu, tepatnya ke tanah Jawa, yaitu Kalingga, atau yang lebih kita kenal sekarang, yaitu Jepara, pada abad ke-7 Masehi. Dibuktikan dari surat menyurat antara Ratu Sima dan Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan yang terdapat di Museum Granada, Spanyol. Muawiyah bin Abu Sufyan merupakan salah satu khalifah yang menyebarkan agama Islam ke daerah selatan atau daerah benua Asia. Nusantara sudah menjadi salah satu tempat tujuan para sahabat Rasul untuk menyebarkan agama Islam. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan Muawiyah bin Abu Sufyan beserta armada lautnya untuk datang dan menyebarkan agama Islam ke Nusantara. Muawiyah bin Abu Sufyan beserta armadanya pun singgah di Kalingga, pantai utara Jawa. Pada saat itu, Kalingga dipimpin oleh seorang ratu yang amat sangat dicintai rakyatnya, yaitu Ratu Sima. Karismanya dalam memimpin membuatnya disegani oleh semua orang. Hukum dan aturan yang ia tegakkan cukup keras dan tegas untuk memberantas kejahatan, serta selalu mendorong rakyatnya untuk selalu jujur. Konon, dari para pedaganglah Ratu Sima mendengar ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga pada tahun 646 Masehi, Muawiyah bin Abu Sufyan pun berhasil membuat Ratu Sima sekaligus putranya, yaitu Pangeran Jaisima, memeluk agama Islam. Pada abad ke-8 Masehi, agama Islam pun mulai masuk ke tanah Sumatera. Pada tahun 718 Masehi, Khalifah Umar bin Abdul Aziz bersama utusannya singgah ke Palembang, yang mana pada saat itu daerah tersebut berada di bawah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya yang dipimpin oleh Raja Sri Indrawarman. Khalifah Umar bin Abdul Aziz pun berhasil membuat sang raja memeluk agama Islam, sekaligus menjadikannya Raja Sriwijaya pertama yang memeluk agama Islam. Terdapat berbagai alasan mengapa agama Islam mudah diterima oleh masyarakat Nusantara. Pertama, agama Islam tidak mengenal perbedaan ataupun pembagian kasta, sehingga banyak orang yang ingin masuk Islam karena ingin memperoleh derajat yang sama. Kedua, aturan-aturan dalam agama Islam itu fleksibel dan bersifat tidak memaksa. Ketiga, penyebaran agama Islam dilakukan secara damai, tanpa kekerasan, dan dapat beradaptasi dengan budaya yang ada di Nusantara. Proses penyebarannya pun ada berbagai macam di Indonesia, seperti proses melalui saluran dakwah, lalu berdirinya pesantren, dan melalui media seni budaya, seperti menggunakan media wayang kulit, yang mana mudah diterima oleh masyarakat Nusantara. Wallahu a'lam bishawab. Sekian Piro History kali ini. Semoga episode ini bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di episode selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.